Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau EMI Sport GP. Oke, kali ini saya akan menginformasikan tentang berita MotoGP hari ini. Marc Marquez menasehati Pecco Bagnaia untuk bermain aman di Valencia di akhir pekan ini. Rider Ducati Francesco Bagnaia diambang gelar juara dunia MotoGP 2022. Marc Marquez menasehati Bagnaia agar tidak perlu ngoyo di race MotoGP Valencia 2022 ini. Persaingan gelar juara MotoGP di antara Bagnaia dan Fabio Quartararo akan berakhir sengit di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu 6 November 2022. Bagnaia menatap balapan dengan keuntungan besar karena memiliki keunggulan 23 poin dari pebalap pabrikan Yamaha itu. Dengan situasi ini, maka Bagnaia akan membutuhkan finish seburuk-buruknya di posisi 14. Sementara Quartararo menghadapi tantangan maha sulit karena wajib memenangi balapan dan Bagnaia finish ke-15 atau lebih rendah lagi. Marc Marquez pernah menghadapi situasi serupa ketika bersaing dengan Andrea Dovizioso sampai balapan terakhir di musim 2017. Ketika itu, Marquez didukung keunggulan 21 poin. Rider Repsol Honda itu dipastikan merengkuh gelar juara dunia setelah finish ketiga, sedangkan Dovizioso malah jatuh di putaran terakhir. Berkaca dari pengalaman tersebut, Marquez menilai Francesco Bagnaia mestinya main aman saja di MotoGP Valencia 2022. Namun, hati-hati dengan potensi kehilangan fokus. Kalau Anda balapan di Valencia dengan mempunyai keunggulan besar, maka Anda perlu balapan secara konservatif, kata juara dunia 8 kali itu di Crash. Jika Anda tiba di Valencia dengan keunggulan kecil, maka balapanlah dengan agresif atau menyerang. Sebagai contoh, di musim 2017, selama akhir pekan, aku tampil menyerang penuh. Aku mendesak. Aku akan seperti itu terus di sepanjang musim. Tapi pada hari Minggu, aku cuma mengendalikan balapan, sambung Marquez. Memang benar bahwa di satu momen aku mengatakan, oke, aku akan menyerang. Ini terjadi ketika aku membuat penyelamatan menakjubkan di tikungan 1. Namun, penyelamatan itu membuatku tidak menyerang untuk sepanjang balapan. Aku terlalu konservatif. Pada akhirnya tidak ada yang terjadi. Namun, untuk balapan ini atau alasan ini, apakah Anda terlalu konservatif? Terkadang Anda kehilangan konsentrasi. Lebih baik sih kalau Anda memang merasa nyaman dengan motor, balapan saja dengan cara seperti yang Anda tahu. Imbuh Marc Marquez. Pebalap Gresini Racing Enea Bastian ini yang bernomor 23 mengaku bahwa dia tidak akan berikan ruang kepada Francesco Bagnaia di MotoGP 2022 ini. Pembalap yang akan satu tim dengan Francesco Bagnaia musim depan, Enea Bastian ini menyebut tidak akan melempem di akhir musim ini. Ia menyebut dirinya akan tetap fokus untuk memberikan yang terbaik bagi timnya, yaitu Gresini Racing. Meskipun menjadi rekan setimnya musim depan, namun Enea Bastian ini membandel untuk tidak memberikan ruang bagi Francesco Bagnaia di musim ini. Enea Bastian ini akan tampil ngotot dan memberikan perlawanan kepada rider Ducati Lenovo itu. Enea Bastian ini menegaskan tidak akan melembek dan siap jadi rival tersengit Francesco Bagnaia meskipun bakal jadi rekan setim di Ducati pada MotoGP 2023. Tekad besar Enea Bastian ini untuk menjadi pembalap hebat di MotoGP 2023 kian membesar setelah diresmikan sebagai pembalap Ducati. Enea Bastian ini bakal jadi rekan satu tim Francesco Bagnaia, menggantikan posisi Jack Miller yang kontraknya tidak diperpanjang dan akan hengkang ke KTM Red Bull. Bagi Bagnaia, kehilangan Miller sebagai rekan setim mungkin sedikit merugikan karena selama ini Miller cukup loyal menjadi rekan setim dimanapun dia berada. Namun bagi sebagian besar penggemar MotoGP, duet antara Bastian ini dan Bagnaia di Ducati pada musim depan bisa jadi melahirkan rivalitas sengit di era baru sepeninggal Valentino Rossi pensiun. Pasalnya, Enea Bastian ini begitu menggebu-gebu menyambut dirinya berada di tim pabrikan sekelas Ducati, tim paling inovatif di MotoGP. Apalagi duet panas mereka diprediksi akan menggelegar karena berada di bawah payung tim asal Italia pula. Enea Bastian ini
bahkan sudah ancang-ancang dan tidak takut untuk menjadi pesaing sengit Francesco Bagnaia di musim depan. Malah, pembalap 24 tahun itu akan mengancam Bagnaia sebagai musuh pertama dan terdekat yang harus ia kalahkan. Seperti biasa, rekan setim Anda yang menjadi orang pertama yang ingin Anda kalahkan, ujar Enea Bastianini dikutip dari Sportweek dari Paddock GP. Selalu seperti itu dan akan seperti itulah kami nanti di Ducati, imbuhnya. Memiliki rekan satu tim seorang Francesco Bagnaia, murid Valentino Rossi, sekaligus pembalap yang sudah memborong 7 gelar juara musim ini, membuat Bastianini bukannya minder, tapi justru sebaliknya. Saya pikir itu akan menyenangkan, tetapi juga sebuah tantangan, kata Bestia. Saya harus beradaptasi dengan motor baru dan tim baru. Balapan pertama tidak akan mudah, tetapi saya merasa siap dan kompetitif, kata pembalap berjuluk Bestia itu. Bagi saya, memiliki Pecco di pit akan menjadi dorongan ekstra untuk melakukan yang lebih baik lagi. Bahkan sekalipun Bagnaia merupakan salah satu murid Valentino Rossi, jebolan VR46 Academy yang juga sekaligus seniornya sebagai pembalap yang sama-sama berasal dari Italia, Bastianini mengaku tidak akan sungkan untuk bersaing sengit. Tidak akan ada tembok atau rasa sungkan. Kami hanyalah dua pembalap yang menurut saya sangat kuat dan selalu ingin menang, tegasnya. Alex Rins minta 1 unit Suzuki GSX RR buat pajangan rumah, bahkan dia mengatakan rela untuk nyicil. Alex Rins, pebalap dari Suzuki yang pada musim ini akan hengkang, akan keluar dari MotoGP, membuat terenyuh kita yang mendengarnya. Suzuki GSX RR dipastikan absen menghiasi gelaran balap MotoGP mulai musim depan. Motor tersebut kini diminta oleh Alex Rins, dia malah rela untuk membayar dengan cicilan. Suzuki akan menghilang dari MotoGP musim depan seiring keputusan mereka mundur dari ajang balap motor paling bergengsi tersebut. Pebalap yang kini menunggangi motor Suzuki yakni Alex Rins dan Joan Mir sudah siap berpindah tim musim balap 2023. Joan Mir bakal bergabung dengan Marc Marquez di Repsol Honda Team, sementara Alex Rins tetap menaikkan kontrak dengan LCR Honda. Namun demikian, Rins tak mau begitu saja meninggalkan kenangan indahnya bersama Suzuki. Sebagai kenang-kenangan, Rins meminta Suzuki GSX RR di MotoGP saat ini untuk dipajang di salah satu ruangan di rumahnya di Andorra. Tapi sayangnya permintaan itu tidak gratis. Manajemen Suzuki menyebut motor itu harus ditebus dengan sejumlah uang alias harus dibeli. Saya meminta motor dan mendapat jawaban bahwa mungkin jika ada dan dengan biaya, ungkap Rins dikutip Speedweek. Rins saat ini sudah memiliki motor Suzuki tahun 2020 di rumahnya. Motor itu diperoleh berkat dirinya menempati posisi ketiga dalam klasemen akhir MotoGP tahun 2020. Kemudian, untuk musim ini, ia sudah meminta langsung ke Shinichi Sahara agar setelah seri Valencia terakhir, motor itu bisa diantar ke rumah. Rins pun rela membayar motor itu meski dengan cara menyicil. Namun permintaan itu tampaknya agak sedikit sulit karena motor harus segera dikirim ke Jepang. Mungkin saya bisa membayarnya dengan cicilan tiap bulan, ujar Rins sambil tersenyum lebar. Shinichi Sahara sudah mengatakan tidak bisa karena motor harus segera kembali ke Jepang apapun alasannya, kata Rins. Sekedar informasi, Suzuki resmi menyatakan hengkang dari balapan sepeda motor pada Juli 2022. Selain MotoGP, Suzuki juga cabut dari ajang balap ketahanan FIM Endurance World Championship FIM EWC. Dalam pernyataan resminya, Suzuki Motor Corporation mengumumkan bahwa Suzuki bersama Dorna telah mencapai kesepakatan untuk menghentikan partisipasi Suzuki di MotoGP pada musim 2022. Suzuki juga akan menghentikan partisipasi pabrikannya di EWC pada akhir musim 2022. Kami akan melanjutkan balapan di kejuaraan MotoGP dan EWC 2022, mempertahankan supaya maksimal kami untuk memenangi balapan yang tersisa. Kami bertujuan untuk melanjutkan dukungan kami untuk aktivitas balap-balap belakangan ini dan pelanggan kami melalui jaringan distributor global Suzuki dalam keterangan resminya.